politik itu sangat cair. Dan kini hampir tidak ada hambatan yang berarti jika partai dengan dominan warna biru itu merapat ke PDIP pimpinan Mbak Megawati Soekarno Putri. Nah, justru tantangannya di internal Demokrat sendiri. Hal yang mengejutkan, Mas AHY juga secara gentle mengucapkan selamat atas deklarasi Pak Anies dan Caimin, meskipun dengan hati yang jengkel mangkel. Wah, ini pasti nih. Kalau saya jadi Mas AHY, cedut. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan ngopi nih politik. Tetap di Ngompol. Waduh, ini suasana di luar nih panas nih, sumuk menyengat. Termasuk partai politik juga dalam keadaan saling panas ini. Tapi kita sebagai masyarakat harus gembira menyambut tahun politik ini. Mengutip kata Gus Dur, menyambut politik dengan hati yang gembira. Tetapi untuk Mas AHY kelihatannya nggak bisa gembira ini, tetap sakit hati. Sakitnya di sini nih. Lah akhirnya Mas AHY muncul juga ke publik loh, menyatakan sikap Partai Demokrat, dan pernyataan tadi mesti saya acungi jempol. Oh, hebat ini Mas AHY. Keren ini. Nah, kalimat tidak emosional, matang dan menunjukkan kedewasaan berpolitik perlu saya sampaikan untuk Mas AHY. Mestinya sudah lama Mas AHY bisa memperlihatkan seperti ini. Cara-cara berpolitik seperti ini harusnya diperlihatkan. Cara berpolitik yang levelnya tinggi. Nah, bila dianalisis dari apa yang disampaikan, sepertinya Demokrat akan merapat ke PDIP. Ini menurut Om Begawan loh ini. Mendukung Pak Ganjar di Pilpres tahun 2024. Dasarnya apa? Nah, ini kupasan Om Begawan ini. Waktu Mas AHY ngutip kalimat yang seperti ini, cara tidak boleh menikam tujuan. Nah, cara harus dijewai oleh tujuan. Begitu pula sebaliknya. Itu pandangan besar Mahatma Gandhi loh, yang juga jadi inspirasinya Presiden Soekarno, proklamator kita. Dalam pidatonya Mas AHY banyak menyoroti cara-cara yang tidak benar, cara-cara keliru, cara-cara yang menghalalkan segala cara, menghalalkan apapun supaya mencapai tujuan, asal tujuannya bisa dicapai. Dibolak-balik. Lah mungkin Mas AHY perlu banyak nyimak konten Ngompol ini dari Om Begawan yang banyak mengupas bagaimana sisi-sisi gelap Pak Anies yang menyampaikan pandangan, bahkan kritik kepada negara. Nah, jika mau jujur loh, berulang kali sudah dijelaskan kalau mantan gubernur DKI itu memang ahli tata bahasa, kata-kata, tata kata, olah alasan, atau kalau bahasa populernya itu apologi. Itu membenarkan perilakunya sendiri. Wes pokoknya orang kaitung ya. Wes orang genah pokoknya ini. Bahkan sejak awal dideklarasikan, channel Ngompol ini sudah menyoroti tajam itu ketika etika dan aturan benar-benar tidak jadi pegangan dirinya itu. Nah, teman-teman ingat tidak? Waktu dideklarasikan Pak Anies masih menjabat gubernur loh itu. Ya, juga waktu itu ada bencana banjir melanda di sebuah sekolah, dan dari sekitar 17 menit pidato di DPP yang diungkapkan lebih banyak menyoroti hal-hal menyangkut etika. Nah, memang problem utama yang disorot dari capres koalisi perubahan ini memang tentang etika. Bagaimana bisa rekan koalisi yang sejak awal mendorong, membersamai, bersama-sama, malah pasang badan segala itu, namun justru yang dibela-bela perilakunya pengkhianatan, dikhianati ini, sakit tuh dikhianati ini. Dan kejadian atau peristiwa ini harusnya membuka cerminan kemana Demokrat mesti berlabuh. Seperti juga dikatakan Pak SBY, peristiwa kaburnya Pak Anies untuk menggandeng Caimin terjadi sebulan sebelum pendaftaran. Ini memberi kesempatan Demokrat memikirkan langkah terbaiknya. Iya no, ini menurut Om Begawan begitu. Ingat loh Mas AHY,
Jenengan itu bilang akan bergabung dengan koalisi yang memiliki cara pandang visi kebangsaan dan etika politik yang baik, yang elegan. Mas Ahy juga berpesan pada kader Demokrat memiliki hati bersih, harus memiliki hati yang baik, niat baik, melakukan dengan cara-cara baik, dengan tujuan juga baik. Nah, bukan hanya itu loh yang saya ingat, yang saya dengar kalau pegawai ini. Hal yang mengejutkan, Mas Ahy juga secara gentle mengucapkan selamat atas deklarasi Pak Anies dan Caimin. Meskipun dengan hati yang jengkel mangkel. Wah, ini pasti nih. Kalau saya jadi Mas Ahy, cedut marah ini. Serta tidak banyak mengungkapkan kekecewaan yang mendalam. Sepertinya itu. Ketua Umum Demokrat itu berpesan pada kader dan simpatisan Demokrat untuk memberi maaf. Oh iya, harus pemaaf ini, bagus ini. Namun tidak melupakan pengkhianatan yang terjadi. Ya, pengkhianatan jangan dilupakan. Mereka juga tidak akan mempraktekkan cara-cara yang tidak baik. Orang bales, bukan balas dendam. Seperti memaksa pihak lain, tidak boleh. Mencederai kepercayaan, serta menempatkan keadilan dan kesetaraan pada rekan sesama koalisi. Harusnya begitu. Bagus itu, Mas Ahy. Nah, pidatonya Mas Ahy seakan-akan meminta kader-kader Demokrat yang sudah kelewat emosional, marah, yang terlanjur nesu. Bahasa Jawanya itu nesu, itu marah, untuk mengalihkan energi negatif tersebut menjadi energi positif. Bagus, harusnya begitu. Lalu bekerja lebih baik, lebih keras dan fokus pada tujuan. Nah, kuncinya sekarang pada Majelis Tinggi Partai Demokrat. Apakah mau kembali mengulang bergabung dengan Pak Prabowo? Iya nih. Yang waktu 2014 dan 2019 Demokrat gabung kalah keok. Atau memperbaiki kesalahan mereka. Jangan mengulang kekalahan yang sudah 2 kali. Ini Mas Ahy harus berpikir ini. Oh iya, harus menimbang-nimbang loh lah. Saat ini sebenarnya hubungan PDIP dengan Demokrat itu jauh lebih cair loh, lebih mesra. Tidak ada friksi yang tajam, tidak ada gesekan. Ditambah sebelumnya Mas Ahy dengan Mbak Puan juga bertemu dengan mesra, dengan baik di pinggir jalan tuh, saling senyum, saling sapa. Nah, di sisi lain, parpol pengusung Pak Ganjar yang punya kursi parlemen ya hanya PPP, P3 loh. Sehingga peluang Demokrat diberi banyak porsi no. Oh iya, sama-sama punya kursi di Senayan, berkontribusi di pemerintahan nanti akan lebih besar. Banyak pengamat menilai loh, sebenarnya peluang Demokrat bergabung ke kubu koalisi Indonesia Maju itu lebih terbuka dibandingkan dengan PDIP mereka. Tapi politik itu sangat cair. Dan kini hampir tidak ada hambatan yang berarti jika partai dengan dominan warna biru itu merapat ke PDIP pimpinan Mbak Megawati Soekarno Putri. Nah, justru tantangannya di internal Demokrat sendiri, yang dalam memutuskan bergabung ke koalisi yang mana harus dipilih, harus ditimbang-timbang. Wah, ini harus bener-bener ini. Bisa beda kepentingan antara Pak SBY dengan Mas Ahy. Bisa ini. Kenapa? Ya, mestinya Pak SBY lebih baik tidak usah campur tangan lah, tidak usah cawe-cawe dulu, biarkan Mas Ahy memutuskan sendiri, kan sudah ketua umum dan sudah dewasa. Kita tahu loh, memang dulu ada cerita masa lalu yang tidak cukup lancar, hubungan antara Pak SBY dengan Bu Mega, jotaan kalau bahasa Jawanya itu. Tapi sekarang udah wawuh. Wawuh itu sudah saling mengenal, sudah saling baik gitu loh. Tapi semoga urusan mereka tidak mengganggu. Ya, permasalahan mereka masa lalu tidak mengganggu. Proses komunikasi Mbak Puan dengan Mas Ahy, toh waktu bertemu di Senayan, respon masyarakatnya malah positif loh. Oh, senang masyarakat itu. Ini memberi kesempatan serta peluang Demokrat meningkatkan suara. Dan itu jalan yang terbuka masa depan politik Mas Ahy ini. Soalnya kalau di Pilpres sekarang ini, Mas Ahy keliru jalan misalnya, akan membuat suram masa depan Mas Ahy. Dan termasuk Demokrat ini makin nunsep itu. Lah Pak SBY ini tolong jangan terlalu banyak ikut campur lah.
Jangan ikut cawe-cawe urusannya Mas Ahy. Biar semakin kuat, semakin elegan ini, semakin pandai, semakin cerdas ini Mas Ahy. Pidato Mas Ahy tadi sudah bagus. Yang Om Bengawan dengarkan, menggambarkan bagaimana politisi mesti bersikap meskipun dikhianati. Dan pembelajaran ini sangat berharga dan berguna. Jadi modal penting Mas Ahy menahkodai Demokrat menuju ke depan. Lebih baik harusnya. Justru ini, jika Pak SBY banyak cawe-cawe, ini akan jadi bebannya Mas Ahy. Menjadi tanggungan, memberatkan langkah putra bungsunya mengarahkan Demokrat. Putra bungsu. putra sulungnya untuk melangkah ke depan. Nah ini dengan PDIP punya peluang yang besar ini Mas Ahy. Memberi kesempatan Mas Ahy banyak belajar bermanuver politik secara cantik kalau bergabung dengan PDIP. Di sana ada Pak Hasto loh. Oh, politisi senior. Ada Pak Jarod, ada Bu Risma. Dan utamanya Mas Ahy belajar ke Pak Ganjar, capresnya dari PDIP. Oh, yang sekarang semakin ngetop, dukungannya semakin besar seluruh Indonesia. Wah, hebat itu. Percayalah Mas Ahy. Kalau merapat ke PDIP akan banyak keuntungan yang bisa jadi modal penting di politik panjenengan. Saya tertarik dengan kalimat penutup pidatonya Mas Ahy itu. Nah, dia bilang begini. Tidak ada jalan lunak untuk mencapai cita-cita besar. Lanjutkan kerja keras, tetap rendah hati, dan tetap percaya diri. Sukses dan kemenangan bisa kita raih tanpa harus mengorbankan nilai-nilai moral, etika, kehormatan, dan persahabatan. Oh, bagus itu penutupnya. Keren Mas itu loh. Anda punya potensi jadi politisi besar bila konsisten dengan nilai-nilai moral. Itu ya Mas Ahy. Selamatlah. Saya suka dengan perilaku panjenengan meskipun dikhianati tetap tegar. Tidak ada rasa kecewa. Lanjutkan untuk menjadi politisi yang makin besar. Selamat bergabung dengan PDIP. Oke ya, salam Bengawan, sampai ketemu pada ngompol-ngompol berikutnya.